Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johnny Clinton Kambuaya dari Ilmu Keperawatan Universitas Gadjah Mada dari kelompok KKN Margoluwe Subunit 2. Hari ini tema kita tentang pencegahan stunting demi masa depan anak. Stunting adalah kondisi di mana tinggi atau panjang badan balita berada di bawah usia yang seharusnya, atau bisa dikatakan balita mengalami gagal tumbuh, di mana balita dengan stunting ini akan berpengaruh pada kemampuan kognisi dan juga fisiknya. Data yang dikemukakan oleh WHO menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam peringkat ketiga setelah Timor Leste dan India dengan kejadian stunting terbesar seregional Asia Tenggara. Angka kejadian stunting di Indonesia ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejadian kurus maupun gizi kurang atau kegemukan. Dari hasil pemantauan status gizi atau PSG di tahun 2015, balita dengan kejadian sangat pendek itu berjumlah 18,9% dan pendek berjumlah 10,1%. Di tahun 2016 19,0% dan 8,5%. Di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 19,8% dan 9,8%. Faktor risiko penyebab terjadinya stunting adalah hamil di usia yang muda, di mana hamil di usia muda ini akan sangat berdampak pada kesehatan bayi, di mana akan timbul berat badan lahir rendah atau BBLR, dan juga faktor risiko stunting menjadi semakin besar. Yang kedua, faktor nutrisi. Apabila sebelum kehamilan nutrisi dari ibu kurang baik, ataupun pada saat hamil juga nutrisinya tidak tercukupi dengan baik, itu juga akan berdampak pada kesehatan bayi dan juga ibu. Kemudian yang ketiga, penyakit bawaan seperti anemia atau hipertensi. Yang berikutnya, jarak kehamilan. Jarak kehamilan yang terlalu dekat itu juga akan menimbulkan faktor risiko terjadinya stunting, di mana tidak dapat optimal dalam mengasuh anak di antara jarak kehamilan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu lingkungan seperti apa, yaitu lingkungan yang banyak polusi ataupun asap rokok, atau di lingkungan yang sering menimbulkan stres. Apa saja yang perlu kita konsumsi untuk mencegah terjadinya stunting? Yang pertama ada zat besi. Zat besi sendiri memiliki manfaat terhadap bayi, yaitu menjaga perkembangan dan fungsi otak yang baik, kemudian membantu tumbuh kembang yang optimal. Manfaat terhadap ibu, menjaga kualitas kesehatan sel darah merah, mencegah terjadinya anemia, mengurangi risiko melahirkan prematur. Zat besi ini bisa kita jumpai pada daging merah seperti daging ayam, daging sapi, ikan, serta sayur bayam. Karena sayur bayam ini memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi. Kemudian dari asam folat. Asam folat memiliki manfaat pada bayi, mengurangi risiko terjadinya kelainan pada bayi, membantu pembentukan sel-sel pada bayi, kemudian mencegah terjadinya kelahiran prematur, membantu produksi DNA dan sel-sel tubuh, mencegah risiko penyakit jantung dan stroke. Sumber makanan yang bisa kita dapat yaitu pada alpukat, kacang-kacangan, terus di sayuran berdaun hijau. Kemudian yang berikutnya itu kalsium. Kalsium memiliki manfaat yaitu pembentukan tulang dan gigi, membentuk sebagai pembentuk jantung serta saraf dan juga otot.
Kemudian terhadap ibu itu mengurangi risiko osteoporosis, mengurangi risiko preeklamsia selama kehamilan. Kemudian ada protein juga kita ketahui bahwa protein memiliki manfaat yang sangat besar dan berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Dan dari mana kita bisa mendapatkan protein ini? Itu bisa dari tahu, tempe, susu. Kalau untuk susu ini lebih dianjurkan adalah konsumsi susu kambing, karena susu kambing berdasarkan penelitian itu memiliki manfaat yang sangat besar pada manusia. Bisa juga mencari susu yang mengandung asam folat tinggi seperti Prenagen atau susu yang khusus untuk ke ibu hamil. Apa yang terjadi pada tiap-tiap trimester? Trimester di sini adalah pembagian usia kehamilan dalam 3 bulan. Pertama pada trimester 1 sampai 12 minggu. Di sini terjadi masa pembentukan, yaitu masa blastosis, perkembangan embrio, pembentukan plasenta, pembentukan organ utama. Nutrisi yang dibutuhkan yaitu energi, asam folat, zat besi, dan protein. Kemudian yang kedua trimester 2, 13 sampai 27 minggu. Pada masa ini janin sudah mulai bergerak dan bernafas, perkembangan organ utama juga sudah mulai terbentuk, dan pembentukan organ pendukung. Nutrisi yang dibutuhkan seperti energi, kalsium, vitamin D, DHA, dan protein. Di trimester ketiga 28 sampai 40 minggu, di sini organ-organ sudah mulai siap. Kemudian peningkatan lemak dan otot, juga penyimpanan cadangan nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan adalah energi, DHA, kalsium, vitamin D. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting? Yang pertama, buat perencanaan kehamilan. Jangan hamil di usia yang terlalu muda karena akan berdampak pada kesehatan bayi, seperti berat badan lahir rendah, dan juga risiko terjadinya stunting ini akan menjadi lebih besar. Kemudian menjaga asupan nutrisi seperti kalsium, protein, asam folat, dan zat besi, baik sebelum hamil maupun pada saat hamil. Kemudian menjaga jarak kehamilan, minimal untuk hamil lagi setelah bayi berhenti menyusui. Dan yang berikutnya, menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari polusi, asap rokok, terhindar dari stres, dan lain-lain. Kemudian rutin memeriksa kehamilan di fasilitas kesehatan. Terus yang terakhir, lakukan inisiasi menyusui dini, karena ASI ini memiliki manfaat sebagai nutrisi dan juga sebagai pelindung bagi bayi agar tidak mudah sakit serta membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Baik, sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua sebagai upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa di chat di grup atau mungkin secara personal, saya akan bantu menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih lagi, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.